Salam Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Meskipun sampai pada saat ini kita masih harus tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah ini tidak mengurangi semangat kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seraya dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, mari kita terus dukung di dalam doa agar kiranya masa pandemi yang kita lalui ini bisa segera berakhir dan kita kembali bisa berkumpul seperti biasa bersama di gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan memulai saja persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama memulai 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau setiap waktu, setiap detik senantiasa menjaga, memelihara kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Teristimewa pagi ini kembali kami berkumpul di hadapan-Mu Bapa. Kami akan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Engkau kiranya turut hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus, melalui setiap kelompok-kelompok kecil di dalam rumah tangga atau keluarga kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh memberkati persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu yang akan bersekutu Bapa, sehingga hati mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Segala intimidasi dari kuasa gelap, setan, iblis, roh jahat yang berusaha mengganggu persekutuan kami pada pagi hari ini, kami tengking, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah saat ini ya Tuhan, Engkau saja yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir persekutuan kami ini. Dan biarlah ya Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan, iman kami, umat-Mu senantiasa dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 192, Hantarku di Jalan Berat. Kita nyanyikan segenap ayat. Hantarku di jalan berat, hantarku kalau penat, ku sejahtera kalau terang, cinta-Mu bergemilang. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku.
salib-Mu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Engkau perlindunganku, kalau angin keras mendung, dirna Tuhan hampirlah, ku senang sentosalah. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku. Di salib-Mu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Ayat yang ketiga. Tuhan benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau hidupku tak senang, Tuhan yang menghiburkan. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku. Di salib-Mu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Kalau hidupku lenyap, menghantar jiwaku masuk dengan bertetap dalam keselamatanku. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku. Di salib-Mu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Puji Tuhan untuk pujian ini, bahwa Yesus Tuhan, kiranya dengarlah doaku. Di salib-Mu ya Tuhan, ku pinta selamatku. Puji Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa sepaat. Dan untuk doa sepaat ini akan dibawakan oleh Bapak Lukas. Kepada hambanya kami persilakan. Baik, kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami segenap anggota jemaat-Mu, sehingga kami pada pagi hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun hanya melalui ibadah online, rekaman di rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi rasa sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari-hari, dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhan sudah menyertai kami. Dan juga terima kasih Tuhan buat napas kehidupan, buat kasih berkat pada kami pasal ini, kekuatan dan kesehatan, kepada Tuhan bagi kami semua. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Sehingga kami menyampaikan apa yang menjadi permohonan kami pada saat ini Tuhan. Kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang berbuat sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan, dan menutup kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami tidak berkenan, yang menyakiti hati sesama kami manusia, maupun yang menyakiti hati Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dan Tuhan menyucikan dan menguduskan hati kami semua, dan kami dapat layak menyampaikan doa-doa kami pada saat ini ya Tuhan. Dan kami juga melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami, karena jikalau kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni segala kesalahan kami ya Tuhan.
untuk pelayanan Bapak Gembala Sidang kami dalam tugas dan pelayanannya selama di Kenyan Asa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan menjaga mereka dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan memimpin, memberkati hamba Tuhan kami ini di tempat ini, Bapak Gembala Sidang, beralasan kuat sehat dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan juga buat keluarga Bapak Gembala kami yang ada di Sabah, Malaysia pada saat ini, kami juga serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga mereka senantiasa diberkati dan dipelihara oleh Tuhan, seperti Tuhan menjaga dan memelihara mereka yang ada di Nyanyian Asa ini ya Tuhan. Kami berdoa juga buat asisten gembala juga yang membantu Gembala Sidang dalam tugas dan pelayanan. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, memberikan berkat dan pertolongan daripada Tuhan dalam membantu pelayanan daripada Bapak Gembala Sidang. Kami berdoa juga untuk badan pengurus jemaat secara keseluruhan yang Tuhan memberkati, setiap badan pengurus jemaat yang ada di dalam jemaat kami Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya, dan juga unit-unit yang ada dalam badan pengurus jemaat, baik dari unit perkarya, perkawan, pemuda, remaja, dan sekolah minggu. Tuhan memberkati setiap unit yang ada, memberkati kami semua para pengerja yang ada di dalam jemaat kami di Kenyan Asa ini ya Tuhan. Bila kami dapat menyatukan visi dan misi kami, dapat bergandengan tangan satu hati bersama-sama untuk memajukan pelayanan yang ada di dalam jemaat kami, jemaat GKI Ngenyan Asa ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang ada di dalam jemaat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa juga secara khusus buat bangsa dan negara kami pada saat ini, bangsa Indonesia. Kami menyerahkan para pemimpin kami di pusat, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan juga para menteri dan jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati para pemimpin kami yang ada di pusat. Biarlah mereka dapat diberikan Tuhan kebijaksanaan, hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami ke arah yang lebih maju, lebih sejahtera. Dan Tuhan memberkati bangsa Indonesia secara keseluruhan. Biarkan kami dari segala perpecahan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah kami bangsa Indonesia teristimewa buat kami, umat Kristen yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Dalam beberapa waktu ini ya Tuhan, sudah setengah tahun lebih ini, bangsa kami dan juga seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini mengalami yaitu masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, terutama buat kami, umat-Mu yang ada di Ngenyan Asa ini. Tuhan memberkati, biarlah kami dapat menjalani hari-hari kami dan dapat terhindar dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua, setiap anggota jemaat-Mu dalam aktivitas kami kemanapun kami pergi. Tuhan melindungi, menyertai kami sehingga kami dapat terhindar dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ada beberapa anggota jemaat pada saat ini juga yang sudah menjalani tes ya Tuhan. Biarlah hasil tes, rapid test maupun swab test juga dapat dinyatakan negatif ya Tuhan daripada pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bila kami semua dapat terhindar dari pandemi COVID-19 ini dan kami dapat menjalani hari-hari kami dalam aktivitas kami, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kami sehingga kami dapat selalu kuat dan sehat dan mampu menjalani hari-hari kami dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Tolong berkati kami semua segenap jemaat yang ada dalam jemaat Kenyan Asa ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pekerjaan pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada terutama dalam GKI, daerah Makam Kutai Barat maupun juga ada daerah Makam Tenggara. Tuhan memberkati semua pengerja hamba-hamba Tuhan yang ada, terus terutama juga untuk hamba Tuhan pengerja di DMKB ini. Tuhan memberkati di tempat pelayanan masing-masing. Tuhan menyertai mereka sehingga kami semua para hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat di Kutai Barat ini dapat dilindungi oleh Tuhan dan dapat dihindarkan dari mara bahaya sakit penyakit terutama daripada wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di DMKB maupun daerah Makam Tenggara. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam jemaat kami yang masih bayi maupun masih balita dalam masa pertumbuhan. Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka yang dapat tubuh mereka dapat kuat dan sehat, bertumbuh dengan baik dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan juga berdoa buat anak-anak yang sudah sekolah, baik yang masih SD, SMP, SMA maupun juga yang kuliah pada saat ini. Tuhan memberkati, walaupun mereka sekarang ini harus belajar dari rumah, yaitu belajar online, namun tidak mengurangi rasa sukacita mereka. Mereka dapat diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, hikmat, dan akal budi daripada Tuhan, sehingga mereka dapat berhasil di dalam pendidikan mereka, walaupun harus melewati masa pandemi ini, belajar dari rumah saja ya Tuhan. Memberikan kekuatan kepada semua anak-anak yang ada dalam jemaat kami, baik yang masih kecil maupun sudah bersekolah. Dan juga kami
menyerahkan juga buat orang-orang tua yang lanjut usia dalam jemaat kami ya Tuhan, kakek-kakek dan nenek-nenek kami yang ada dalam jemaat kami, biarlah dalam masa tua mereka senantiasa bersukacita dan senantiasa disertai oleh Tuhan, dipimpin dalam masa tua mereka. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, kesehatan mereka Tuhan pulihkan sehingga mereka dapat senantiasa bersandar dan hanya berharap kepada Tuhan saja dalam masa tua mereka. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan juga untuk pekerjaan dan aktivitas daripada jemaat kami yang ada di dalam jemaat GKI Nyanasa, baik kami yang sebagai PNS, TKK, anggota Polri, swasta, petani dan juga ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa. Tuhan memberkati kami semua, dan juga yang belum mendapatkan pekerjaan pada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap anggota jemaat kami, dari yang terkecil sampai yang tertua. Tuhan memberkati dalam segala aktivitas kami. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan pimpin kami. Tuhan hindarkan kami dari segala celaka, mara bahaya, sakit penyakit, hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan jauhkan dan lepaskan daripada kami ya Tuhan, terutama dari pandemi COVID-19 ini. Secara manusia kami sangat takut ya Tuhan, namun kami punya Tuhan dan kami percaya Tuhan akan menolong dan melepaskan kami daripada pandemi COVID-19 ini, sehingga kami dapat melalui masa-masa sulit ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memimpin dan menolong kami setiap anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus buat pembangunan menara dan pagar gereja kami ya Tuhan pada tahun ini. Biarlah Tuhan membuka jalan bagi segala sesuatunya, dana dan biaya yang diperlukan Tuhan cukupkan, dan juga penitia pembangunan yang bekerja, Tuhan memberkati mereka semua sehingga dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain, sehingga pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hal yang menjadi kerinduan kami selama ini agar gereja kami memiliki pagar dan menara dapat terlaksana dengan pertolongan daripada Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami juga tetap menyerahkan untuk pemulihan kesehatan dari Ibu Rita Erni dan juga Bapak Darius Latif. Tuhan memberikan pemulihan kesembuhan yang sempurna kepada mereka berdua, sehingga kedua hamba-Mu ini juga dapat pulih kembali kekuatan kesehatannya seperti sedia kala. Tuhan memberikan pertolongan, sukacita senantiasa Tuhan memberikan dalam hati mereka ya Tuhan. Biarlah dapat melalui kehidupan mereka hari lepas hari senantiasa dapat bersandar dan berharap kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan juga anggota jemaat lain yang mungkin pada saat ini belum sempat melaporkan, kami juga serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bila mereka pada saat ini dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun juga yang ada di rumah sakit, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka pada saat ini ya Tuhan. Tuhan pulihkan kekuatan kesehatan mereka sehingga mereka dapat pulih kembali dan dapat beraktivitas dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu. Kami juga menyerahkan juga buat ibu-ibu yang dalam jemaat kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam kondisi hamil atau mengandung. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan dalam masa mengandung sehingga nanti dapat melahirkan dengan selamat dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan juga buat pasangan suami istri yang pada saat ini merindukan untuk mendapatkan keturunan ya Tuhan, bila Tuhan menjawab doa-doa mereka sesuai dengan waktunya Tuhan, dan Tuhan memberkati sehingga mereka dapat memiliki keturunan daripada Tuhan yang menjadi kebanggaan mereka kelak ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati setiap anggota jemaat kami secara keseluruhan ya Tuhan. Kami berdoa juga buat anggota jemaat yang pada saat ini sedang bepergian, baik keluar daerah dalam urusan pribadi maupun dalam urusan dinas. Tuhan menyertai mereka, tibakan mereka dengan selamat di tempat tujuan sehingga mereka dapat tiba dengan selamat dan juga dapat menyelesaikan segala aktivitas mereka di sana, dan Tuhan sertai mereka dapat kembali ke Kutai Barat dengan selamat dengan pertolongan daripada Tuhan, dan juga mereka dapat terhindar dari virus COVID-19 sehingga mereka dapat tiba dengan selamat di Kutai Barat, berkumpul kembali bersama keluarga dengan penuh sukacita dan juga dalam keadaan kondisi sehat tanpa terpapar oleh virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bila Tuhan menolong setiap anggota jemaat-Mu yang sedang bepergian keluar daerah pada saat ini ataupun urusan pribadi, kemanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan hantarkan mereka dapat balik kembali kumpul bersama dengan keluarga di Kutai Barat dengan selamat dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat anggota jemaat yang berulang tahun pada bulan Oktober ini. Mengucap syukur yang bersama-sama pada hari ini juga Bapak Petroli dapat berulang tahun ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi anggota jemaat-Mu yang boleh berulang tahun sepanjang bulan Oktober ini. Tuhan memberkati setiap pribadi yang berulang tahun, berada dalam usia yang bertambah, mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, aktivitas mereka, karir mereka. Tuhan sertai mereka ke depannya sehingga mereka senantiasa bersandar dan hanya berharap kepada Tuhan dalam usia mereka yang semakin dewasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa juga buat pasangan suami istri yang berulang tahun pernikahannya pada bulan Oktober ini, juga Tuhan memberkati mereka, berikan mereka rasa saling mencintai satu sama lain, mengasihi satu sama lain, dapat harmonis,
dan juga mereka dapat mengingat janji mereka pada saat mereka menikah. Biarlah mereka dapat setia sampai maut memisahkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Tuhan memberkati sekali lagi semua anggota jemaat kami ya Tuhan, dari yang terkecil sampai tertua. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu nanti merupakan isi hati Tuhan yang Tuhan ridho untuk sampaikan melalui hamba-Mu, dan kami semua anggota jemaat-Mu yang mendengarkan diberkati, dan hidup kami semakin hari semakin bertambah mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, dan hanya bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, dan kami menyerahkan sisa ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai sampai dengan akhirnya hanya dengan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menjawab segala doa-doa kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan berdoa, ucap syukur sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Pak Lukas yang sudah membawakan kita dalam doa syafaat. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 207. Jangan lupa nama Tuhan. Kita menyanyikannya segenap ayat. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ayat yang ketiga. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Kesukaan pun besar, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ayat yang keempat. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja.
kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Puji Tuhan untuk persembahan yang sudah kita berikan. Selanjutnya doa persembahan akan disampaikan oleh Bapak Eri Purnawan. Kepada hambanya kami persilakan. Baik, kita berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gerejamu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini semua bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau berkati kami Tuhan, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami berdoa juga untuk sesi ibadah selanjutnya yang kami akan laksanakan. Kiranya kasih setiamu Tuhan selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 247, Tuhan mau sertai hamba. Kita akan naikkan segenap ayat. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan satu. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat. Maka jiwaku teduh pada jalan yang lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Ayat yang kedua, Tuhan mau sertai hamba, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan senang. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Ayat yang ketiga, Tuhan mau sertai hamba, bila hati tergerak, jadi bimbang oleh dosa dan beban terlalu berat. Maka jiwaku teduh pada jalan yang lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Ayat yang keempat, Tuhan mau sertai hamba, agar malulah setru bila ia lihat aku tunjuk darah Tuhanku. Maka jiwaku teduh pada jalan
dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan oleh karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, menjaga, memelihara dan menyertai kami sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan sedang memimpin acara kami dalam peribadatan ini dari awal sampai pada pertengahannya. Kini waktunya Bapa untuk kami duduk sejenak belajar akan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, biarlah bagian firman-Mu yang kami renungkan sungguh dapat menjadi berkat yang dapat menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami dalam mengiringi akan Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa roh jahat yang coba mengintimidasi, yang menghalangi kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik, kami tolak segala kuasa itu dalam nama Yesus Kristus. Dan kami istiharkan kiranya suasana dari surga boleh turun ke atas kami masing-masing diri. Terima kasih Bapa. Kami mohon pimpinan, penuntunan Roh Kudus menyertai dan mengendalikan waktu kami untuk belajar firman-Mu ini. Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan siap untuk belajar firman-Mu. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan sungguh sangat baik sudah memperkenankan kita untuk bisa beribadah bersama-sama, yang walaupun di masa pandemi seperti ini tidak menghalangi kita untuk beribadah, walaupun di masa pandemi ini kita hanya beribadah di rumah-rumah. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebagai nas perenungan buat kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ayat 15 sampai pada ayat yang ke-23. Saya akan membacakan ayat 15 sampai pada ayat yang ke-20 sampai 23, dan Bapak Ibu boleh mengikuti pembacaan di dalam hati. Nah, ayat mas kita fokusnya pada ayat yang ke-23 yang nantinya akan dimunculkan. Saya akan membacakan ayat 15. Keutamaan Kristus, demikianlah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saya ulangi ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman,
tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan ini dengan satu tema perenungan kita, yaitu bertekun dalam iman dan pengharapan. Bertekun dalam iman dan pengharapan. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang kondisi jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil, Bapak Ibu. Kita melihat tentang kondisi mereka. Ada yang mendapat pujian, ada yang mendapat kritikan, dan ada yang Tuhan minta supaya mereka bertobat dari perilaku mereka sebagai anak Tuhan yang tidak setia. Nah oleh karena itu di pagi hari ini saya ingin mengajak kita sebagai gereja Tuhan, mari kita bertekun dalam iman dan pengharapan. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal 1 secara khususnya pada ayat yang ke-23. Sebagai pengantarnya Bapak Ibu, secara umum tekun dalam iman berarti rajin. Sekali lagi, tekun dalam iman berarti rajin dan sungguh-sungguh mempercayai keyakinan dan ketetapan hati kita. Oke, sungguh-sungguh dan mempercayai keyakinan serta ketetapan hati kita. Itu artinya tekun. Oke. Nah, seseorang yang bertekun dalam iman, ia tidak mudah dipengaruhi Bapak Ibu. Sekali lagi, seseorang yang bertekun dalam iman, dia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan oleh sesuatu yang menimpanya. Andai kata kalau memang ia mengalami persoalan, peristiwa dalam kehidupannya, dia tetap tekun walaupun di tengah-tengah kondisi yang terjadi pada waktu itu. Selain itu Bapak Ibu, ia juga tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang persoalan yang terjadi gitu ya. Tetapi tetap teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini dia tekun dalam iman, rajin ataupun kesungguhan hatinya dalam pengiringan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Teguh dalam pengharapan artinya bahwa kita sebagai orang Kristen tetap tidak akan berubah ya. Baik dalam harapan kita, baik dalam keinginan kita, dalam permohonan kita kepada Bapa yang di surga, ataupun melalui permintaan-permintaan kita kepada Bapa. Sebagai orang Kristen, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Sebagai orang Kristen, mari kita memiliki keteguhan iman dalam pengharapan kita akan mengiringi Tuhan. Seseorang yang teguh dalam pengharapan artinya bahwa dia adalah orang yang tidak mudah dipengaruhi, ataupun yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun yang terjadi dalam kehidupannya hari lepas hari. Dia akan bertahan Bapak Ibu, bahkan tahan uji sampai harapan, permohonan, permintaan dan juga keinginan-keinginannya dapat terpenuhi dan menjadi kenyataan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Polikarpus Bapak Ibu sebagai seorang martir di Smyrna dalam pembacaan kita pada waktu yang lalu diancam Bapak Ibu, diancam, diuji kesetiaannya dalam mengiring akan Tuhan, supaya Polikarpus menyangkali imannya terhadap Tuhan. Polikarpus katakan bahwa sudah 80 tahun saya mengiringi Tuhan dan Tuhan tidak pernah berbuat salah kepada saya. Tidak mungkin saya akan meninggalkan Tuhan kalaupun saya diancam untuk dibakar hidup-hidup. Bapak Ibu, walaupun Polikarpus diancam dibakar hidup-hidup, imannya tetap tidak goyah Bapak Ibu. Imannya tetap teguh dan tidak mudah digoyahkan oleh kondisi ancaman yang ia alami di Smyrna. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, memang beberapa fenomena menunjukkan kepada kita bahwa
Tidak semua orang dapat bertahan tetap teguh dalam pengharapan, dalam permohonan, dalam permintaan mereka, ataupun dalam keinginan-keinginan mereka. Ini yang terjadi pada masa sekarang ini. Bahkan juga Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu yang justru sering diombang-ambingkan oleh pengharapan mereka. Pada waktu mereka berharap kepada Tuhan, tetapi pengharapan mereka tidak muncul tiba Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mereka putus harap. Pengharapan mereka kepada Tuhan goyah, sehingga mereka mengalihkan pengharapan mereka kepada hal-hal yang lain di luar Kristus. Ada sebuah pujian yang sangat saya senangi Bapak Ibu, yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati di Golgota. Dialah gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, jangan sampai pengharapan kita diombang-ambingkan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di saat seperti ini Bapak Ibu. Apalagi di musim pandemi ini. Ekonomi kita tidak seperti sebelum terjadinya fenomena pandemi corona ini, yang memungkinkan kita putus harap dengan Tuhan. Sebagai orang Kristen yang mau setia kepada Tuhan, Paulus menasihatin kepada kita supaya pengharapan kita dalam pengiringan akan Tuhan harus tetap teguh dan jangan mudah digoyahkan oleh kondisi yang terjadi pada masa sekarang ini. Bapak Ibu, ada beberapa nasihat yang Rasul Paulus tekankan dalam pembacaan kita secara khusus pada ayat yang ke-23. Yang pertama, nasihat Rasul Paulus bagi kita yaitu, mari kita bertekun dalam iman. Pertama, bertekun dalam iman. Saya baca ulang Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui ayat firman Tuhan ini Rasul Paulus menasihati dan mengingatkan kita sebagai orang Kristen pada masa sekarang ini, supaya kita tetap bertekun dalam iman. Jangan mudah digoyahkan, jangan mudah diombang-ambingkan oleh kondisi dan keadaan yang terjadi pada masa sekarang ini. Secara implisit Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan bahwa supaya kita sebagai orang Kristen tetap rajin, tetap setia, tetap sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita, dan dialah pasti menjadi penolong yang akan menolong kita keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Artinya bahwa supaya kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak tunggal Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, bahwa dialah satu-satunya Mesias, tidak ada yang lain. Banyak antikristus yang datang menyatakan bahwa merekalah Mesias. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, di Rusia ada orang yang mengakui bahwa dia adalah Mesias yang datang dari Allah. Dia diamankan oleh aparat kepolisian Bapak Ibu. Sesungguhnya Mesias yang kita nantikan adalah Yesus Kristus yang pastinya akan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Kita harus tetap percaya bahwa dialah juru selamat kita, juru selamat bagi manusia berdosa, bagi setiap orang. Ya, setiap orang Bapak Ibu yang percaya kepadanya, bahwa dia adalah penguasa tunggal kerajaan surga di sepanjang masa sampai selama-lamanya. Karenanya Bapak Ibu, di saat kita mengalami berbagai kondisi dan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dan menasihati kita supaya kita harus bertekun dalam iman, dalam kepercayaan kita bahwa Injil Kristus selalu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua kita yang percaya kepadanya. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Yesus datang, katanya, dia datang membawa damai sejahtera, membawa hidup
Dan hidup itu adalah hidup dalam kelimpahan. Artinya apa? Sesungguhnya di dalam Kristus selalu ada sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang yang percaya. Kita harus mengingatkan, meningkatkan dan menguatkan iman kita Bapak Ibu, bahwa Injil Kristus itu adalah sumber dari segala hukum dasar dari kerajaan surga yang dipimpin oleh Kristus sendiri. Artinya apa? Sebagai orang Kristen kita diingatkan oleh Rasul Paulus untuk tetap teguh dalam iman, dalam pengiringan kita akan Dia. Apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap teguh dalam iman kita mengiringi Dia. Tetap setia ya, dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Artinya bahwa ketekunan kita, kerajinan kita, kesungguhan kita dalam mengiringi Tuhan ditunjukkan melalui iman percaya kita kepadanya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, bertekun dalam iman. Yang kedua yaitu tetap teguh. Tekun, rajin, sungguh-sungguh tadi ya. Teguh dalam iman dan pengharapan. Ini yang kedua. Rasul Paulus meminta, menasihati kita sebagai orang Kristen supaya tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Rasul Paulus katakan dan nasihati kita, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Oke? Di dalam pembacaan kita tadi ayat yang ke-23. Maksudnya apa? Supaya iman kita tetap teguh kepada Kristus Yesus, Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat kita. Artinya agar iman kita kepadanya tidak goyah. Oke? Artinya tidak bergoncang iman kita. Artinya bahwa keyakinan kita kepadanya sebagai Sang Penebus itu tidak akan pernah berubah. Kekal selama-lamanya kita mengiringi Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam kita mengiringi akan Tuhan. Tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Peringatan Rasul Paulus ini merupakan pernyataan yang sangat esensial Bapak Ibu. Oleh karena itu janganlah kita mau iman dan pengharapan kita digeser dari Injil Kristus. Kita yang percaya bahwa Injil Kristus itu adalah Injil kebenaran. Injil yang memberikan keselamatan. Injil yang menebus kita. Injil yang memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, jangan sampai kita digeser dari pengharapan Injil itu sendiri. Jangan mau iman dan pengharapan kita diubah dari Injilnya. Jangan mau kepercayaan dan pengharapan kita kepada firman yang hidup itu ditukar dengan apapun, oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Di dalam perjanjian lama kita menemukan kisah Bapak Ibu. Tidak sedikit anak-anak Tuhan, orang-orang Israel yang meninggalkan Allah yang benar, Allah yang hidup, dengan Allah yang mati, Allah yang tidak benar. Pada waktu Musa naik ke atas gunung Horeb, gunung Sinai Bapak Ibu, sementara mereka menunggu Musa turun dari puncak gunung Sinai, tidak muncul-muncul. Apa yang terjadi? Mereka menggantikan Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang selalu menyatakan kehadirannya dalam sebuah bentuk emas tuangan. Mereka menciptakan anak lembu emas, lalu mereka menyembah anak lembu emas itu. Mereka menukar Allah yang hidup dengan benda yang mati. Ada lagi Esau yang menukar hak kesulungannya, berkatnya, dengan hanya sepiring kacang merah. Apalagi pada saat ini Bapak Ibu, tidak sedikit anak-anak Tuhan oleh karena kondisi ekonomi saja meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus, lalu mengikuti keyakinan yang lain. Saya berharap kita sebagai warga gereja yang sudah kenal akan Injil Kristus Yesus, mari kita tetap teguh dalam iman kita mengiringi Dia. Jangan sampai iman kita digeser, jangan sampai iman kita diubah, apalagi ditukar dengan apapun yang terjadi di masa kita saat ini. Nah itu yang kedua, tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Yang pertama tadi, tetap bertekun.
tetap teguh. Dan yang ketiga, nasihat Rasul Paulus bagi kita, berpeganglah pada pengharapan. Berpegang pada pengharapan. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih di dalam nama Tuhan, kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa di dalam Yesus Kristus, sebagaimana pembacaan kita pada ayat 15 tadi sampai pada ayat yang ke-22, di situ menceritakan tentang keutamaan Kristus. Segala sesuatunya ada di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya pada ayat yang ke-23, sebagai puncak nasihat Rasul Paulus bagi jemaat di Kolose dan bagi kita pada masa sekarang ini, untuk berpegang pada pengharapan yang sudah kita miliki di dalam Kristus Yesus sampai kekal, sampai maut menjemput kita. Kita harus berpegang pada pengharapan yang kita yakini di dalam Tuhan. Akankah kita mau Bapak Ibu apabila iman dan pengharapan kita dalam Injil Tuhan digeser oleh seseorang? Apakah kita bersedia jika seseorang menggeser kepercayaan kita dan pengharapan kita dari Injil Yesus Kristus oleh karena sesuatu hal? Nah, ini yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Kolose, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menukarnya, jangan sampai pengharapan kita diubah, jangan sampai pengharapan kita di dalam Tuhan itu ditukar oleh sesuatu yang fana dalam dunia ini. Rasul Paulus mau supaya tetap berpegang teguh pada pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Roma pasal 15 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata di sana, Rasul Paulus dengan sangat tegas menasihati dan mengingatkan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan kita dan penghiburan dari kitab suci. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh karena ketekunan kita, oleh karena kerajinan kita, oleh karena kesungguhan hati kita untuk berpengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, marilah kita bersukacita, marilah kita bergembira, marilah kita bersorak-sorai dalam pengharapan kita akan Tuhan Yesus. Sementara kita menanti penggenapan janji Yesus Kristus yang mau datang kedua kali ke dalam dunia ini, marilah kita bersabar dalam kesesakan yang kita hadapi. Marilah kita bertekun dalam doa yang selalu kita panjatkan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan marilah iman yang kita miliki di dalam Tuhan tetap teguh dalam pengiringan akan Dia sampai selama-lamanya. Itu sebabnya di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berpegang pada pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Itu yang ketiga. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan pada masa sekarang ini. Yang keempat, dibenarkan karena iman. Sesungguhnya bahwa pembenaran kita itu karena iman kita di dalam Tuhan Yesus. Kemerdekaan kita, penebusan yang kita miliki di dalam Tuhan, yang kita dapatkan, hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah Bapak Ibu bahwa kita dibenarkan oleh karena iman kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kemudian kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan oleh Dia. Bukan oleh karena emas, bukan dengan emas Bapak Ibu, bukan dengan perak, ataupun bukan dengan intan dan permata, bukan pula dengan barang-barang yang fana. Alkitab dengan tegas katakan bahwa Dia menebus kita, membenarkan kita, menyelamatkan kita hanya dengan darah-Nya yang kudus dan mahal itu. Artinya apa? Sebagai orang Kristen, karena iman yang kita miliki di dalam Tuhan Yesuslah
yang membuatkan kita ditebus, dibenarkan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Roma pasal 5 ayat 9 firman Tuhan berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Artinya apa? Bahwa oleh iman, percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang telah membenarkan kita, yang telah menebus kita, bahkan yang telah menyelamatkan kita dari kutukan-kutukan, dari dosa yang mengikat kita, yang membuatkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan, hanya oleh darah Yesus Kristus yang kudus dan mahal itulah kita mendapatkan pembenaran, penyelamatan dari Tuhan. Sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita di pagi hari ini, bagaimanakah dengan diri kita yang hidup pada zaman sekarang ini? Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap teguh dalam mengiringi akan Dia, mengiringi akan Tuhan Yesus, ataupun tidak? Rasul Paulus hanya menasihati kita Bapak Ibu, marilah kita lebih teguh lagi, teguh dalam iman kita, teguh dalam kepercayaan kita, dan teguh dalam pengharapan kita pada Injil Yesus Kristus. Karena Dia sudah menebus kita, Dia sudah membenarkan kita, dan memerdekakan kita dari segala dosa yang sudah kita perbuat. Dia sudah melawat kita, Dia juga sudah memberkati kita dalam segala perkara, dalam segala hal, serta sudah menyediakan bagian hidup kekal bagi kita di dalam kerajaan surga. Dan karena Dia juga sudah memberi damai sejahtera itu bagi kita masing-masing. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya menasihati kita sebagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose, mengingatkan kita kembali, marilah kita bertekun dalam iman kita, marilah kita bertambah teguh dalam iman, marilah kita berpegang pada pengharapan kita. Dan yang terakhir firman Tuhan katakan, marilah kita tetap kuat di dalam iman, dalam pengiringi akan Tuhan, apapun kondisi dan situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenarannya di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang nasihat Rasul Paulus untuk tetap bertekun dalam iman dan pengharapan kami dalam mengiringi akan Tuhan. Kepercayaan kami tidak goyah, keyakinan kami tidak akan diombang-ambingkan, ditukar ataupun diganti dengan apa saja yang ada di muka bumi ini. Yang ada di muka bumi ini itu hanyalah bersifat fana. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami Bapa untuk tetap mempertahankan apa yang masih ada pada kami. Mempertahankannya bukan hanya untuk setahun, 2 tahun, tetapi mempertahankannya sampai akhir hidup kami, sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama-sama di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami untuk tetap setia mengiringi Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke MC. Baik, puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar dan kita terima. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar, bahkan boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Kita menyanyikannya segenap ayat.
tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku, kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. ayat yang kedua, ajaib juru selamatku. Ajaib juru selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, tempat kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ayat yang ketiga, berkat ilahi. Berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan doa, dan saya pimpin kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih oleh karena lawatan Tuhan yang mengiringi kami dalam peribadatan dari awal, pertengahan, dan kami boleh menyelesaikannya. Bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi oleh karena Tuhan yang mendahului. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Bapa, puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang boleh kami kumpulkan, doa syafaat yang sudah kami naikkan kepadamu, bahkan juga secara khusus kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan, biarlah semuanya itu sebagai dupa yang harum,
yang sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya Bapa, sebagaimana Bapa sudah menjaga kami, menyertai kami satu pekan yang sudah kami jalani. Kami percaya satu pekan ke depan ini pun Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan melingkupi kami, menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk kasih setiamu yang akan menopang kami hari lepas hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengawalan, penuntunan, dan pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan senantiasa menjaga kita sempurna adanya dalam pengiringan akan Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan, bersama dengan Dia di surga yang kekal abadi selama-lamanya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita boleh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Shalom. Salam sehat dan tetap semangat selalu di dalam Tuhan. Berjumpa kembali Bapak Ibu bersama dengan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus Perkarya bersama dengan anggota Perkarya yang boleh terlibat dalam pelayanan pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan kesiapannya untuk bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kami menyampaikan pengumuman untuk yang terlibat dalam pelayanan pada minggu yang akan datang. Pada minggu yang akan datang tanggal 18 Oktober, minggu ketiga, nanti yang akan melayani bawa pujian yaitu dari kategori perkawan ataupun pengurus perkawan dengan anggota-anggotanya. Nanti silakan pengurus perkawan atur anggota-anggotanya yang terlibat dalam pelayanan pada minggu yang akan datang. Kembali mengingatkan anak-anak remaja yang ikut dalam kelas bimbingan baptisan, sampai jumpa hari Kamis ya, jam 3 sore di gereja, untuk melanjutkan pelajaran kita di pelajaran kelima tentang sakramen perjamuan kudus. Saya berharap supaya adik-adik semua tetap dalam kondisi sehat ya. Jam 3 kita jumpa di gereja hari Kamis yang akan datang. Selanjutnya kami juga menghimbau kepada seluruh Bapak jemaat Tuhan untuk tetap menjaga jarak gitu ya di masa pandemi ini, supaya kita tetap biasakan diri memakai masker bila kita keluar rumah mengunjungi keluarga ataupun juga di saat kita mau berbelanja ke toko-toko ya, jangan sampai tidak pakai masker. Nah, salah satu penyebaran COVID yang terjadi itu adalah oleh karena kebiasaan kita yang tidak menghimbau himbauan dari pemerintah.
Pemerintah bilang pakai masker, ya anggap saja seperti biasa. Jadi saya berharap supaya warga GKI tolong ingatkan keluarga-keluarganya, pada waktu kita keluar jangan kita sebagai orang tua saja yang pakai maskernya ya. Pastikan juga anak-anak pakai masker. Baik, itu yang perlu kami sampaikan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, tentunya kita terus berdoa ya untuk kondisi pandemi corona ini. Nah, hari-hari ini hari-hari yang pancaroba bagi kita. Pasien COVID bukan makin berkurang, tetapi ini makin banyak. Nah, kami mengharapkan terus berdoa dengan intensitas yang tinggi Bapak Ibu, dan sambil kita mengingatkan keluarga. Mungkin itu yang perlu kita lakukan saat ini. Di berbagai negara, baik di negara tetangga, Malaysia juga saat ini pasien COVID-nya itu makin bertambah banyak. Nah, sama dengan kita di Indonesia ya. Ya, berharap kita di Kutai Barat tetap aman lah. Berharap penyebarannya dapat dicekal ya. Tentunya itu melalui tindakan kita bersama yang mau melakukan physical distancing. Yang kedua, kalau memang tidak terlalu urgent untuk melakukan perjalanan keluar, mari urungkan niat kita ya untuk ke daerah-daerah yang memang zona merah. Seperti di Samarinda, kita sudah tahu bahwa Samarinda saat ini zona merah, apalagi di Tenggarong zona merah. Ini daerah-daerah yang kita lewati hari lepas hari kalau kita turun ataupun milir ke kota ya. Jadi tolong pastikan supaya kalau memang tidak terlalu urgent, ya urungkanlah niat kita untuk tetap di rumah. Baik, yang berikutnya kami juga mengharapkan mari kita dukung terus pemerintah dalam melaksanakan pemilu kada, pilkada Kabupaten Kutai Barat, secara khususnya di Kutai Barat. Kita berdoa untuk dua pasangan resmi yang sudah ditetapkan oleh KPU yang ikut dalam kompetisi di tahun ini, baik pasangan Pak Yapan dengan Pak Idrianto Arkan, lalu pasangan Pak Martinus Kenton dengan Abdul Aziz sebagai kandidat yang kedua. Kita doakan mereka supaya Tuhan memberkati, menunjukkan kepada kita masing-masing siapa yang nantinya Tuhan mau untuk menjadi pemimpin ke depan di Kabupaten Kutai Barat. Tidak ada istilahnya mengajak-ngajak gitu ya. Pilihan itu ada pada kita masing-masing. Silakan berdoa, minta petunjuk Tuhan, siapa yang Tuhan kehendaki untuk memimpin Kabupaten Kutai Barat sebagai bupati dan wakil bupati periode selanjutnya ini. Baik, itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Tetap semangat, tetap menjalani rutinitas kita dengan selalu berhati-hati menjalani hari-hari kita ke depan ini. Demikian pengumuman yang perlu kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Di sana